Assalamualaikum, Chef Julian. Waalaikumsalam, La. Kamu ada waktu nggak? Saya mau ketemu sama kamu sebentar, bisa nggak? Saya mau ngomongin secara langsung. Maaf banget, saya lagi di perjalanan ini, lagi nyari Kamesha. Kamesha kabur dari rumah sakit, Chef. Kabur? Kok bisa? Jangan nangis lagi ya, La. Insya Allah Arden nggak akan kenapa-napa kok. Masih bersih kok. Masih baru. Terima kasih, Chef. Saya bawa pulang ya, nanti saya cuci dulu, Chef. Udah nggak apa-apa. Buat kamu aja. Kayaknya kamu lebih butuh deh, La. Lagian, sapu tangan saya juga kayaknya di rumah kamu udah banyak deh. Ya lagi, Chef. Maaf ya. Nggak apa-apa. Saya minta maaf ya, Chef. Kalau masalah Kamesha jadi membuat Chef Julian juga ikut terlibat. Saya minta maaf. Ya, terima kasih banyak. Chef masih mau berbesar hati ngebantuin Kamesha. Makasih. Saya nggak harus membenci Mesya kan, La. Hanya karena dia terlahir dari hubungan terlarang. Mesya itu nggak tahu apa-apa. Ya, walaupun kita tahu memang Mesya banyak salah sama kita, tapi kita hanya cukup untuk menegur dia, bukan membencinya. Chef Julian benar-benar bijak. Padahal aku yakin pasti nggak gampang untuk menerima kenyataan itu. Chef berpikir seperti itu karena Bu Lydia juga berpikir seperti itu ya, Chef? Ya kalau mama saya kayaknya nggak kayak gitu deh, La. Maaf Pak, Chef, Mesya sudah selesai diperiksa dan sekarang dia ada di ruang pemeriksaan. Ya udah kalau gitu kita lihat Kamesha sekarang yuk. Sial. Kalau sampai anak buah Julian nemuin satu bukti aja soal Rindy atau soal Ardan, gue pasti di penjara. Sekarang gue harus ngapain ya buat nyelamatin diri gue? Saya baru tiba di Jakarta dari New York. Arman sudah cerita semuanya ke saya. Hasbi, kita perlu ketemu. Pakai mau ketemu gue segala lagi. Sekarang gue udah bingung mau ngumpet di mana. Dokter, gimana keadaan kakak saya dan janinnya, dokter? Alhamdulillah Bu, keadaan janin dan ibunya baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Yang terjadi pada pasien adalah shock fisik dan emosional. Pasien mengalami kelelahan Bu, mungkin karena banyak pergerakan dan mungkin sempat mengalami stres cukup berat. Tapi untungnya ini adalah kandungan awal, jadi tidak terlalu sensitif terhadap gerakan dan tekanan. Tapi untuk beberapa hari ke depan, tolong sangat dijaga ya Bu ya. Dan hindari tekanan fisik secara berlebihan. Ya dokter, insya Allah saya akan ingat semua itu. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok. Permisi.
Untuk keluarga pasien sudah boleh masuk, tapi untuk saat ini pasien masih tertidur. Terima kasih, Suster. Saya permisi dulu. Makasih, Sus. Chef, saya mau masuk lihat Kamisha. Chef mau ikut juga. Gak usah, biar kamu aja nemenin Mesya. Saya tunggu di sini aja. Ya udah, Chef. Saya masuk dulu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Kamisha baik-baik aja. Udah deh. Nggak usah terlalu banyak gerak. Bayi aku selamat kan, Lan? Ya. Beneran, Lan? Alhamdulillah. Baik-baik aja kok. Alhamdulillah. Kakak, gimana sekarang, ada merasa sakit di badan atau ada yang luka nggak? Kakak dan anak yang ada di perut kakak ini itu nggak perlu sosok ayah seperti Hasbi. Aku yakin kok anak ini akan tumbuh baik, tumbuh kuat selama ada kita yang terus jagain. Selama ada kita, ada kakak, ada semuanya yang terus support anak ini. Kita gak butuh Hasbi, kan? Aku mau istirahat lah. Ya, gak apa-apa. Aku istirahat aja. Besok insya Allah aku kesini lagi kok. Sekalian jengukin Arden. Ya Allah, tolong kuatkanlah hati Kamisha. Jangan sampai ia salah seperti aku dalam memilih laki-laki untuk pendamping hidup. Wah. Chef, Gimana Mesya? Kamisha lagi mau istirahat, katanya. Saya mau pulang dulu, Chef. Saya pamit. Kalau gitu saya anterin pulang aja ya. Chef, saya nggak mau ngerepotin Chef terus. Justru saya khawatir kalau kamu pulang sendirian, lah. Kita nggak tahu Hasbi ada di mana. Ya udah, Chef. Ya udah. Kamu kayaknya kurang tidur ya, lah. Enggak, saya kecapean aja, Chef. Kecapean sama ngantuk itu bedanya tipis banget. Lah, gawat lah. Kenapa, Chef? Orang yang ngidap GERD itu gak boleh sampai kelaparan. Ya ampun, Chef, kenapa? Chef, kok ingat aja sih? Iyalah, masih ingat. Apalagi ya, pas kamu lagi mau tes masuk amor. Pucat banget. Itu pasti kamu tahan-tahan kan? Kenapa emang? Takut dimarahin ya? Terus gimana ya, Chef ya? Waktu COC, Chef tuh juri yang paling galak.
Dingin banget kayak kulkas 14 pintu. Banyak amat lah 14 pintu. Tapi sekarang udah nggak sedingin itu kan? Kalau sekarang, yang ada saya takut. Takut bikin Chef Julia jadi terluka. Mulai nih, kan? Ntar sedih, terus berkaca-kaca lagi. Udah, gak usah ngebahas itu ya. Sekarang lebih baik kita cari makan aja gimana? Saya jadi ikutan lapar nih, gara-gara dengerin suara keroncong di perut kamu. Sekarang jam 2 pagi, Chef. Mau makan apa kita? Kita coba cari di sekitar sini aja ya, La. Saya yakin pasti ada yang masih buka. Makasih, Chef. Sama-sama. Nggak apa-apa ya, La. Makanan di sini. Nggak apa-apa banget kok, Chef. Oke. Ya mas. Pak, saya mau pesan satenya 2 porsi ya, Pak. Wah, satenya tinggal 1 porsi lagi mas. Gimana? Pak, gimana? Mau cari tempat makan yang lain? Saya ikut aja, Chef. Gimana baiknya aja, Chef? Ya udah deh, Pak. Kalau gitu saya pesen satenya 1 porsi aja. Yaudah, tunggu dulu mas ya. Mas, satenya mas. Silakan mas. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Loh, Chef. Chef makan apa? Nggak usah. Kamu aja yang makan. Kan perut kamu lebih darurat. Enggak, Chef aja. Udah, kamu aja yang makan. Nggak apa-apa. Chef aja deh. Pak, nggak usah sungkan sama saya. Nanti kalau misalkan GERD kamu lagi gimana? Kan nanti saya juga yang repot. Nggak apa-apa, kamu aja yang makan. Kita makan bareng-bareng aja, Chef. Nih. Hah? Nggak usah. Beneran, saya nggak apa-apa kok, saya nggak lapar. Kamu aja yang makan. Chef, nanti GERD saya sembuh jadi gantian ke Chef loh. Udah nggak apa-apa, makan aja. Nggak usah lah, udah ya kamu aja. Beneran kok, saya nggak apa-apa. Ya udah, kalau seandainya Chef nggak mau makan, saya nggak mau makan, tukang satenya aja yang makan. Bang, Bang. Bang, enggak. Udah, iya. Kita makan berdua ya. Makasih, Chef. Nggak jadi, makasih ya. Selamat makan, Chef. Selamat makan. Saya sebenarnya suka banget, Chef, makan sate kayak gini. Oh ya? Kalau gitu kurang dong makan satenya 1 porsi aja. Ini malah 1 porsi dibagi 2 lagi. Enggak kayak gitu maksudnya. Enggak, cukup kok. Cukup banget. Alhamdulillah.
La, itu itu ada. Kamu masih nyimpan ini nggak? Sapu tangan saya yang tadi saya kasih. Itu ada bumbu sate di bibir kamu. Bukan yang itu lah, satu lagi. Di sini. Nah itu benar. Makasih, Chef. Sama-sama. Jadi gue pacar lagi. Sapu tangan ya. Chef, terima kasih banyak ya. Udah mau nganterin saya pulang. Terus untuk satenya juga terima kasih. Sama-sama lah. Ya walaupun makan satenya seporsi berdua ya. Kamu pasti belum kenyang ya? Cukup banget kok. La, ya ampun La. Axel tuh ya udah cerita semuanya. Kalian berdua tuh keren banget sih. Ini bener-bener the real Superman and Superwoman nih. Gak kebayang ya, pasti kalian tuh kece banget, keren banget. Terus kan heroik gitu kan, malam-malam kayak di film-film. Ya, ini semua juga berkat doanya kamu. Makanya kita semua bisa selamat. Ibu gimana tadi? Tadi makannya masih dikit, tapi ya udah better lah. Alhamdulillah kalau gitu. Makasih ya, kamu udah mau direpotin. Ya udah kalau gitu kamu istirahat ya, La. Kamu butuh istirahat yang cukup. Bakal gawat kalau misalkan kamu sampai sakit. Ya, Chef. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk semuanya. Saya nggak tahu harus balasnya gimana lagi. Ini nggak ada yang nyuruh aku istirahat ya? Minta ke Axel bisa kali ya. Palingan Axel masih bangun nih lagi main game sambil nungguin kabar dari kamu. Bobo Axel ngapain nih? Enak aja. Enak aja tapi pipinya merah. Mana ada? Itu Apa? Lipstick merah, iya. Pipi mana ada merah. lipstiknya merah, pipinya merah kayak lipstik. Besok kalau Mesya udah siap, kita ke kantor polisi ya. Kita buat laporan tentang kasusnya Mesya. Supaya kita bisa ngalahin Hasbi yang udah ngerugiin banyak orang. Ya, setuju. Nanti Chef Julian kabarin aja kalau mau ke kantor polisi. Oke. Oh iya, tadi aku dapat kabar dari kantor polisi. Katanya besok aku disuruh datang buat tindak lanjut kasus yang penculikan kemarin. Semoga aja ada kabar baik ya, Lin. Amin. Ra, aku langsung pulang gak apa-apa ya? Ya udah, sekali lagi makasih ya. Makasih banyak. Saya juga langsung pulang ya, La. Kamu mau ikut saya nggak? Biar saya anterin kamu sampai rumah. Udah malam juga kan soalnya. Boleh Chef. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bu, Kita makan ya, Bu. Kata Rindy, Ibu makannya baru sedikit. Mesya mana? Kemarin aku udah minta Rindy untuk gak cerita soal kejadian Kamesha ini. Apalagi Ibu belum tahu kalau Kamesha hamil. Kamesha lagi nginep di rumah temennya. Di rumah Kak Vita ya. Ibu gak usah khawatir. Insya Allah Kamesha akan baik-baik aja kok. Maafin aku ya, Bu. Aku terpaksa bohong. Ini semua demi kebaikan Ibu. Makan, Ibu. Ya udah kalau gitu sekarang Ibu istirahat ya. Aku temenin. Halo, Ma. Ada apa ya? Jus, nanti kamu temenin mama meeting ya di kantor cabang. Oh, oke, Ma. Jam berapa aku harus ada di sana? Jam 2. Kamu jangan sampai terlambat karena ini meetingnya cukup penting dan mama berharap kamu datang. Iya, Ma. Syifa mana? Mau bicara dong, mama kangen. Oh, Syifa tadi udah berangkat sekolah, Ma. Oh, ya udah nanti mama telepon Tanti aja. Oke, Jul, sampai nanti ya. Oke. Kandungannya baik-baik saja ya, Bu ya. Ibu harus istirahat yang cukup agar ibu dan janin ibu cepat pulih ya. Insya Allah, Bu, janinnya akan sehat. Ayo, Sus. Sepertinya kamu akan bernasib sama kayak aku. Hidup tanpa benar-benar dicintai. Ayah kamu gak akan pernah mau ngakuin kamu. Sama seperti ayah aku yang gak peduli sama aku. Maaf ya, kalau nanti hidup kamu akan menderita. Karena aku gak akan bisa jadi ibu yang baik. Hidup aku aja kacau kayak gini. Karena nanti setiap lihat kamu, aku cuma akan teringat betapa menderitanya hidup aku. Gak akan ada cinta buat kita berdua. Bagaimana Pak perkembangan dari kasus penculikan Rindy? Kami sudah melakukan investigasi di TKP dan kami belum menemukan bukti apapun. Tidak ada petunjuk, bahkan tulisan di cermin kamar Mbak Rindy tidak ada sidik jarinya. Tim lapangan kami menginformasikan bahwa kasus Mbak Rindy terindikasi kasus perampokan. Dan kami akan terus mencari jejak mobil Mbak Rindy yang dibawa kabur
oleh pelaku. Kemungkinan terdapat satu-satunya bukti di sana. Tapi Pak, kalau ini kasus perampokan, nggak mungkin dong sampai ada ancaman di cermin kayak gitu Pak. Saya yakin banget Pak, ini pasti ada yang sudah merencanakan secara matang-matang Pak. Bisa jadi pelaku membuat ancaman palsu untuk mengaburkan motif sebenarnya. Tapi kami akan buka semua kemungkinan termasuk dugaan penculikan. Makasih banyak ya Pak atas infonya. Tapi tolong kalau ada informasi terbaru segera kabarkan ya Pak. Baik, itu pasti Mbak. Ya udah Pak, kalau gitu kita pamit dulu ya Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Permisi. Silakan. Kenapa sih? Semua orang tuh gak pengen aku ada di dunia ini. Kenapa? Seharusnya nggak lahir di dunia ini, Miss. Sampai kapanpun, gua nggak akan pernah terima bayi itu. Jadi janin itu harus mati. Dan lu harus nurut sama gua. Kita sama-sama gak diinginkan. Gak ada tempat untuk kita berdua di dunia ini. Loh, pasiennya kemana? Aduh! Amnesia! Bu, Ibu bobo ya. Harus istirahat yang cukup supaya bisa lebih tenang. Kayaknya ibu udah mulai pules tidurnya. Aku tinggal sebentar deh. Nomor siapa ya? Halo, Assalamualaikum. Apa? Kamisya kabur dari rumah sakit. Iya, Suster, saya langsung ke sana sekarang. Terima kasih informasinya. Assalamualaikum. Ya Allah, Kamisya. Mesya di rumah sakit juga. Udah, jangan sedih terus kayak gitu. Rin, lu yang sabar ya. Gue yakin kok, cepat atau lambat, si kerak wajan red flag itu bakal ketangkep. Dia bakal masuk penjara, mendekam, terus busuk deh selamanya.
Makasih ya, Sel. Lo udah peduli sama gue. Kirain lo bisanya cuma ngeledek doang. Iya, nggak apa-apa. Memang gue itu orangnya nggak bisa ngelihat orang yang kesusahan gitu. Gue orangnya iba gitu. Jadi gue juga tipikal yang terlalu lembut hati gue. Ya begitulah kurang lebihnya. Jadi lu sebenarnya sih beruntung ketemu sama kayak gue gini. Iya, terserah. By the way, gue pergi dulu ya. Gue mau ketemu komunitas vlogger gue. Saya kemarin mereka khawatir banget waktu gue hilang, mereka nyariin. Ya udah sama, gue juga harus balik ke kantor. Kerjaan gue numpuk. Oh iya, tapi jangan lupa ya dipakai jam tangan smartwatch-nya. Nih, pakai. Cakep. Gitu dong. Pokoknya kalau butuh apa-apa, ya lu langsung hubungin gue aja. Dah, cewek banteng. Makasih ya. Hati-hati. Yeah, thank you. Assalamualaikum Rindi. Waalaikumsalam, lah. Rindi, kamu bisa tolong temenin ibu nggak? Aku harus ke rumah sakit sekarang. Kamisya kabur dari rumah sakit. Hah? Kok bisa? Aku juga nggak tahu gimana cerita detailnya, tapi sekarang aku harus ke sana. Aku minta tolong banget sama kamu ya. Tolong jagain ibu. Oh iya, ini aku langsung ke kontrakan ibu kamu ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ada-ada aja ya. Kemarin ke jurang, sekarang kabur. Aku harus pesan ojek online. Meisha, anakku. Meisha kenapa? Aku juga harus cari Meisha. Awalnya aku cuman ingin cari kebahagiaan buat diriku sendiri. Buat hati yang selama ini rasanya cuma disia-siakan. Aku cuma ingin tahu rasanya dicintai dengan tulus. Nggak lebih dari itu. Tapi mungkin memang bukan aku yang ditakdirkan untuk benar-benar bahagia. Jadi kepolisian nyimpulin kalau kasusnya Rindi itu adalah kasus perampokan. Iya Pak, tapi pihak kepolisian masih mencari barang bukti yang lain Pak. Saya juga dapat laporan dari tim pengintai kita di apartemennya Hasbi. Katanya dia berhasil kabur. Berarti bukti kita cuma tinggal satu nih. Aborsi paksanya Meisha. Nggak ada lagi. Nah, bisa tuh Pak. Mumpung kejadiannya masih baru-baru ini. Jadi barang buktinya masih bisa kita temuin. Ya udah kalau gitu saya coba telepon Lala ya. Baik Pak. Halo, Assalamualaikum, Chef Julian. Waalaikumsalam, La. Kamu ada waktu nggak? Saya mau ketemu sama kamu sebentar, bisa nggak? Saya mau ngomongin secara langsung. Maaf banget, saya lagi di perjalanan. Ini lagi nyari Kamisya. Kamisya kabur dari rumah sakit, Chef. Kabur? Kok bisa? Saya juga nggak tahu gimana cerita detailnya, tapi kata suster, Kamisya tuh kabur ke arah Jalan Dermaga. Mungkin sekarang masih di sekitaran situ, Chef. Saya takut banget, Chef. Saya takut Kamisya kenapa-napa. Apalagi sekarang kondisi Kamisya belum stabil. Oke. Lala, kamu tenang. Saya akan coba bantu cari. Kebetulan saya udah di kantor, dan kantor tuh kan dekat sama Jalan Dermaga. Jadi nanti kamu tetap cari di daerah barat, saya cari di daerah selatan ya. Iya, Chef. Chef, tolong kabarin ke saya kalau ada perkembangan apapun itu ya, Chef.
Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah memberikan bantuan lagi dan lagi kepadaku. Semoga Chef Julian bisa menemukan Kamesha dalam kondisi selamat. Amin. So, saya pergi dulu ya cari Mesya. Maaf Pak, bukannya abis ini Bapak ada meeting ya sama Bu Lydia? Masih ada 1 jam lagi kok. Yaudah saya pergi dulu ya. Jangan sampai mama saya tahu, ya. Oke, thank you Sam. Iya Pak. Aduh, kasihan banget ya Chef Lala. Cobaan hidupnya nggak berhenti-berhenti. Kok tumben sih pintunya kebuka? Nggak biasanya. Assalamualaikum Tante. Tante Desi. Assalamualaikum. Tante. Assalamualaikum. Kok di dalam nggak ada siapa-siapa ya? Tante Desi juga nggak ada. Apa jangan-jangan Tante Desi kabur lagi? Aku nggak mungkin ngasih tahu Lala soal ini. Lala juga pasti lagi sibuk nyariin Mesya. Apa aku coba cari dulu ya? Siapa tahu aja ketemu. Mesya. Mesya. Alah, Ibu kalau nyebrang hati-hati dong, Bu. Oh, Bu Desi kan? Ya Allah, Bu Desi kan tetangga saya. Ibu yang baru pindah kan yang di Gang Cemara itu? Ibu Desi mau kemana? Buru-buru, Bu. Mesya, rumah sakit. Mesya anak Ibu maksudnya? Di rumah sakit mana? Rumah sakit Ananda Bakti. Oh, itu mah deket. Ya udah, saya antar aja, Bu. Ini kebetulan bawa helm 2. Ayo. Ini pas banget. Ini ada helm. Pakai ya, Bu ya. Makasih. Ya, Bu. Dalam. Kebiasaan. Pak Julian kok ninggalin kerjaan banyak banget ya. Ini juga belum lagi. Jul. Lah. Mana Julian? Tadi saya telepon nggak diangkat. Ini udah mau mulai meetingnya. Nah kan, beneran ditanya kan sama Bu Lydia. Aduh, mau alasan apa lagi gue sama bos besar? Mana belum ada briefingnya lagi. Gawat. Excel. Hey, kok malah diem sih kamu? Saya nanya loh. Maaf Bu Lydia, untuk hari ini memang saya sedang menggantikan Pak Julian untuk menggantikan di meeting. Soalnya Pak Julian lagi ke bengkel. Biasa Bu, mobil penyakitan. Udahlah Sal ya. Saya sudah hafal kalau kamu itu bohong. Ya kalau nggak hidung kamu yang kembang kempis, itu keringat kamu ngucur. Gimana Julian? Enggak, saya nggak bohong beneran Bu. Dia lagi ke bengkel. Saya nggak percaya sama kamu. Di mana Julian? Wait Bu, beneran. Apa? Di mana dia? Iya Bu, maaf Bu. Betulnya Pak Julian lagi bantuin Chef Lala buat nyariin Mesya yang kabur dari rumah sakit Kan? Bu. Itu anak kenapa ya? Masih nekat dia bantuin keluarga toksik itu. Astagfirullah, Julian tuh keras kepala sekali sih itu anak.
Ya udah sekarang kamu antar saya ke sana. Saya mau ketemu Julian. Bu, ke sana itu macet loh, Bu. Jadi kalau misalnya kita balik lagi nggak keburu meetingnya nanti, Bu. It's okay, meetingnya di cancel aja. Saya mau ketemu Julian sekarang. Come on, Axel. Gawat. Aduh, bisa end nih gua. Ibaratnya maju kena, mundur kena. Waalaikumsalam. Come on. Oh, iya. Iya, Bu. Ayo, iya, sekarang. ayo. Tinggalin aja Iya, ya tinggalin kerjaannya. aja. Iya. Mari, Bu. Ayo.